Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putera Sintawesi Semangka dengan NPM 100102102180062. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan kuliah kerja lapangan saya yang berjudul Prosedur Laporan Alur Pencairan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang disebut dengan PPSL di Kantor Pertanahan Kota Bogor. Badan Pertanahan Nasional, atau yang biasa kita kenal dengan BPN, adalah lembaga pemerintah Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara rasional, regional, dan sektoral. Badan Pertanahan Nasional dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. Mulai tanggal 27 Oktober 2014, Badan Pertanahan Nasional berada di bawah naungan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah, dibentuk kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional di setiap provinsi dan kantor pertanahan di kabupaten atau kota. Kantor Pertanahan Kota Bogor. Kantor Pertanahan Kota Bogor merupakan instansi vertikal dari Badan Pertanahan Nasional. Sebagai instansi vertikal, Kantor Pertanahan Kota Bogor berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pemerintahan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Kantor Pertanahan Kota Bogor ini sebelumnya berada di Jalan Dadali, nomor 22, Kota Bogor. Sejak tahun 1998, Kantor Pertanahan Kota Bogor dipindahkan ke Jalan Ahmad Yani nomor 41, Kelurahan Tanah Sareal. Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Bangunan kantor dibangun beberapa ruangan tambahan. Pembangunan musola beserta renovasi bangunan kantor Pertanahan Kota Bogor dilakukan pada tahun 1998. Kemudian, di sini ada lokasi kantor Pertanahan Kota Bogor yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 41 dengan kode pos 16161 Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Kemudian, ada visi dan misi Kantor Pertanahan Kota Bogor. Yang pertama, visinya merupakan terwujudnya jaminan kepastian hukum mengenai kepemilikan hak atas tanah dan percepatan pendaftaran tanah. Lalu terdapat 7 misi di Kantor Pertanahan Kota Bogor, diantaranya yang pertama, peningkatan kualitas pelayanan pertanahan. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketiga, meningkatnya infrastruktur serta sarana dan prasarana teknis. Yang keempat, tersedianya peta pendaftaran tanah. Kelima, meningkatnya penyuluhan pertanahan kepada masyarakat. Keenam, pengembangan sistem informasi pertanahan. Dan yang terakhir, ada penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Kemudian, Kantor Pertanahan Kota Bogor memiliki nilai-nilai Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Ada melayani, profesional, dan terpercaya. Melayani itu dengan prosedur kejelasan, biaya dan ketetapan waktu, bersikap sopan, ramah, cermat, dan teliti, serta peduli terhadap lingkungan pelayanan. Profesional, bekerja sama, bekerja cerdas, tuntas, dan memberikan nilai tambahan senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan kompetensi dan pendidikan. Dan yang terakhir dari terpercaya, yaitu bekerja dengan integritas, dapat dipercaya dan diandalkan, menjaga martabat, serta tidak melakukan hal tercela. Patuh dan taat pada peraturan yang ditetapkan sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Kemudian di sini ada kegiatan umum instansi atau kegiatan umum yang berada di Kantor Pertanahan Kota Bogor. Ada 13 kegiatan umum yang diantaranya ada yang pertama, penyusunan rencana program dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pertanahan. Yang kedua, pelayanan perizinan dan rekomendasi di bidang pertanahan. Yang ketiga, pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan bidang, pembukaan tanah, pemetaan tematik dan survei potensi tanah. Yang keempat, pelaksanaan penata-gunaan penetapan hak tanah, konsolidasi tanah dan pengelolaan perbatasan. Yang kelima, pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak tanah, pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah milik pemerintah. Yang keenam, pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengolahan tanah negara, tanah terlantar, serta peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
Yang ketujuh, penanganan konflik, sengketa, dan perkara pertanahan. 8. Pemberian informasi pertanahan kepada masyarakat, pemerintah, dan swasta. 9. Pengkoordinasian, peneliti, dan pengembangan pertanahan. 10. Pengkoordinasian, pemangku kepentingan penggunaan tanah. 11. Pengkoordinasian, pengembangan sumber daya manusia dan bidang pertanahan. 12. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, perundang-undangan, serta pelayanan pertanahan. Dan yang terakhir, pengolahan sistem informasi manajemen pertanahan nasional atau yang bisa disebut dengan SIMTANAS. Kemudian, ada produk layanan instansi. Di antaranya, yang pertama, pelayanan pemeriksaan tanah. Kedua, pelayanan pengukuran tanah. Ketiga, pelayanan pendaftaran tanah pertama kali. Keempat, pelayanan informasi. Kelima, pelayanan tematik. Dan yang terakhir, ada pelayanan pemeliharaan data. Lalu, standar kerja Kantor Pertanahan Kota Bogor. Disiplin waktu yang mana memulai kegiatan pekerjaan pada pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore untuk hari Senin sampai dengan Kamis, serta pukul 8 pagi sampai dengan jam setengah 5 sore untuk hari Jumat. Lalu, pegawai mengenakan pakaian yang telah ditentukan dan mahasiswa kuliah kerja lapangan menggunakan pakaian hitam putih untuk hari Senin sampai Kamis dan batik untuk hari Jumat. Kemudian ada ringkasan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa kuliah kerja lapangan. Kegiatan ini di Kantor Pertanahan Kota Bogor yang dilaksanakan selama 25 hari kerja, dimulai pada tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan 21 September 2021. Selama kegiatan kuliah kerja lapangan ini, penulis diberikan tugas untuk membantu Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, dan staf Kepala Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan dalam penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis pertanahan dan kegiatan pertanahan lainnya. Lalu ada tanggung jawab. Penulis bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan untuk membantu pengurusan mengenai pengajuan pembuatan sertifikat tanah, pembuatan warta tanah, dan penyusunan rencana program anggaran dan pelaporan. Jadi di sini itu penulis disuruh membuat seperti warta tanah sertifikat untuk masyarakat yang ingin membuat laporan atau membuat sertifikat tanah. Kemudian, tugas-tugas Kantor Pertanahan Kota Bogor yang diberikan kepada mahasiswa yaitu membuat daftar nominatif warga PTSL, buku tanah dan surat ukur, membuat berita acara warga PTSL, buku tanah dan surat ukur, membuat laporan anggaran keuangan dan laporan fisik SKMPP, dan yang terakhir, membuat kegiatan kinerja pegawai. Lalu di sini terdapat prosedur penyusunan daftar isian program anggaran atau yang bisa disebut dengan DIPA. Ada 3 prosedur penyusunan, yaitu diantaranya yang pertama, pendahuluan, meliputi latar belakang, tujuan, prinsip dan materi pengaturan, beberapa perubahan dalam penyusunan dan pengesahan DIPA, dan sistematik. Yang kedua, tata cara penyusunan DIPA meliputi ketentuan umum, pokok-pokok materi DIPA, penyusunan DIPA induk, penyusunan DIPA petikan. Yang ketiga, tata cara pengesahan DIPA meliputi pengesahan DIPA induk dan DIPA petikan Kementerian Negara atau lembaga, pengesahan DIPA induk dan DIPA petikan Bendahara Umum Negara, pengesahan DIPA sementara, dan yang terakhir penggandaan dan pendistribusian DIPA. Kemudian ada prosedur pengurusan warga tanah PTSL. Prosedur pengurusan warga tanah, pendaftaran tanah sistematis lengkap atau yang bisa disebut dengan PTSL meliputi yang pertama, perencanaan dan persiapan, yang kedua, penetapan lokasi kegiatan PTSL, yang ketiga, pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL, yang keempat, penyuluhan, yang kelima, pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah, yang keenam, pemeriksaan tanah, yang ketujuh, pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah serta pembuktian hak, yang kedelapan, penerbitan keputusan pemberian dan pengakuan hak atas tanah, yang kesembilan, pembukuan dan penerbitan sertifikat hak atas tanah, dan yang terakhir, ada penyerahan sertifikat hak atas tanah. Dan yang terakhir, kesimpulan, program kuliah kerja lapangan atau yang bisa disebut dengan KKL yang diberikan oleh perguruan tinggi swasta ini berguna untuk memberikan pengalaman serta memberikan wawasan kepada mahasiswa mengenai dunia kerja.
sehingga mahasiswa dapat mengetahui bagaimana keadaan dan situasi dalam dunia kerja, khususnya di instansi pemerintahan yaitu Badan Pertanahan Nasional. Bidang tata usaha, khususnya subbagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan merupakan bagian penting dari instansi pemerintah, Kementerian Agraria Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Sekian presentasi laporan kuliah kerja lapangan saya. Saya Aprilia Rati Putri Samanta dengan NPM 10010218062. Terima kasih.